Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bu Widi hari ini? Semoga anak-anak selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun anak-anak Bu Widi berada. Nah, hari ini kita belajar bahasa Indonesia di tema 1, subtema 1. Nah, apa saja yang kita pelajari? Hari ini kita mempelajari tentang menentukan pokok pikiran pada teks. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah kalimat utama. Yang kedua adalah gagasan pokok atau ide pokok. Nah, pembahasan pertama kita mulai dari kalimat utama. Apa itu kalimat utama? Nah, kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Jadi di sana ada ide pokoknya, kemudian ide pokoknya itu bisa kita buat sebuah paragraf, mengembangkan paragraf. Nah, kemudian sebelum itu kita harus tahu apa itu paragraf. Nah, paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang berisi gagasan pokok atau ide pokok, kemudian ada kalimat utama dan kalimat pendukung atau pengembang. Nah, contohnya seperti ini. Nah, dari paragraf ini ada beberapa kalimat. Dalam kalimat ini ada gagasan pokoknya atau ide pokoknya, ada kalimat utamanya, kemudian ada kalimat pendukung atau pengembang. Nah, di manakah letak kalimat utama? Yuk disimak ya. Nah, kalimat utama itu ada di awal paragraf. Contohnya seperti ini. Lahan pertanian di Pulau Jawa semakin menyempit. Nah, jadi ini kalimat utamanya ada di awal paragraf. Selebihnya itu merupakan kalimat pengembang. Kemudian ada di tengah paragraf. Nah, contohnya seperti ini. Kalimat utamanya ada di tengah paragraf. Kurang mengonsumsi sayuran hijau bisa berisiko negatif bagi tubuh. Nah, yang ketiga adalah di akhir paragraf. Bisa anak-anak lihat ada di akhir paragraf kalimat utamanya. Itulah beberapa penyebab nilai siswa turun di sekolah ini. Nah, kemudian yang keempat ada di awal dan di akhir paragraf. Contohnya seperti ini. Siswa mesti rajin membaca buku. Nah, ini di awal paragraf. Kemudian jadi sudah seharusnya sekarang siswa rajin membaca buku. Ini di akhir paragraf. Nah, jadi kalimat utama itu semata-mata tidak hanya di awal paragraf. Ada di awal paragraf, ada di tengah paragraf, di akhir paragraf, maupun di awal dan di akhir paragraf. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang gagasan pokok atau ide pokok. Apa itu gagasan pokok? Nah, gagasan pokok paragraf itu bisa disebut dengan ide pokok. Nah, gagasan pokok paragraf adalah topik yang dibahas di dalam suatu paragraf. Ide pokok itu disajikan dalam kalimat utama. Jadi, ide pokok itu ada di kalimat utama yang sudah kita pelajari tadi. Nah, bagaimana cara menentukan ide pokok? Coba perhatikan paragraf berikut ini. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Nah, setelah kita mengetahui paragraf, kita tentukan dulu kalimat utamanya. Nah, kalimat utamanya terletak di mana? Nah, kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Setelah kita menentukan kalimat utamanya, barulah kita dapat ide pokoknya. Nih, ide pokoknya adalah
gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Jadi kita tentukan dulu kalimat utamanya, baru kita dapatkan ide pokoknya. Karena ide pokok itu terdapat di kalimat utama. Nah, kita lihat contoh lainnya. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Nah, jadi dari paragraf ini kita tentukan dulu kalimat utamanya. Kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Setelah itu kita tentukan ide pokoknya. Ada yang tahu? Ya, ide pokoknya adalah tulang merupakan alat gerak pasif. Nah, kesimpulannya adalah untuk mencari ide pokok atau gagasan pokok, kita lihat dulu, kita baca dulu paragrafnya, kemudian kita cari kalimat utamanya, barulah kita dapatkan ide pokoknya. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.